Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Faya ikhwatal iman rahimani Allahu wa iyyakum. Kembali kita melanjutkan pelajaran kita dengan membaca buku Mudah Menghitung Warisan. Kita sampai pada pelajaran ke-22, yaitu membahas tentang pewaris sepertiga, bagian yang pertama yaitu warisan ibu. Nah, seperti biasa, sebelum kita melanjutkan pelajaran baru, kembali kita mengulangi tentang pewaris setengah, seperempat, seperdelapan, dan 2/3, agar kita bisa hafalkan bersama. Waris setengah ada 5 golongan, yaitu suami, anak perempuan, cucu perempuan, saudari kandung, dan saudari seayah. Suami mendapatkan setengah dengan satu syarat, yaitu tidak ada anak atau cucu mayit. Apabila mayit punya anak atau cucu, maka suami mendapatkan 1/4. Kemudian anak perempuan mendapatkan setengah dengan 2 syarat, yaitu tunggal dan tidak ada anak laki-laki. Adapun apabila dia jamak, artinya 2 orang atau lebih, maka anak perempuan mendapatkan 2/3. Apabila ada anak laki-laki, maka anak laki-laki itu menjadi mu'assib bagi anak perempuan, ya, yang akhirnya keduanya menjadi asobah atau mendapatkan sisa, dengan aturan laki-laki itu 2 kali lipat daripada perempuan. Kemudian cucu perempuan dapatkan setengah dengan 3 syarat, yaitu tunggal, tidak ada cucu laki-laki, tidak ada anak atau cucu yang lebih dekat. Apabila cucu perempuan ini jamak 2 orang atau lebih, maka dia mendapatkan 2/3. Kemudian apabila ada cucu laki-laki, maka cucu laki-laki ini akan menjadi mu'assib bagi cucu perempuan, yang akhirnya keduanya menjadi asobah atau mendapatkan sisa, ya, dengan aturan laki-laki 2 kali lipat daripada perempuan. Kemudian tidak ada anak atau cucu yang lebih dekat. Kalau ada anak atau cucu yang lebih dekat, ya, kalau anak atau cucu anak cucu yang lebih dekat itu laki-laki, maka cucu perempuan langsung mahjub. Adapun apabila anak atau cucu yang lebih dekat itu perempuan, maka akan datang pelajarannya insya Allah. Kemudian saudari kandung mendapatkan setengah dengan 4 syarat, yaitu tunggal, tidak ada saudara kandung, tidak ada anak atau cucu, dan tidak ada ayah atau kakek. Apabila saudari kandung itu jamak 2 orang atau lebih, maka dia mendapatkan 2/3. Apabila ada saudara kandung, maka saudara kandung itu menjadi mu'assib bagi saudari kandung, yang akhirnya keduanya menjadi asobah atau mendapatkan sisa, dengan aturan laki-laki 2 kali lipat daripada perempuan. Kemudian tidak ada anak atau cucu. Apabila ada anak atau cucu, ya, anak dan cucu itu apabila laki-laki, maka saudari kandung langsung mahjub. Adapun apabila ada anak atau cucu perempuan, maka akan datang pelajarannya insya Allah. Kemudian tidak ada ayah atau kakek. Apabila ada ayah atau kakek, maka saudari kandung langsung mahjub. Kemudian saudari seayah mendapatkan setengah dengan 5 syarat, yaitu tunggal, tidak ada saudara seayah, tidak ada anak atau cucu, dan tidak ada ayah atau kakek. Begitu pula tidak ada saudara atau saudari kandung. Apabila dia jamak 2 orang atau lebih, maka dia mendapatkan 2/3. Apabila ada saudara seayah, maka saudara seayah itu menjadi mu'assib bagi saudari seayah, artinya keduanya menjadi asobah atau mendapatkan sisa, dengan aturan laki-laki 2 kali lipat daripada perempuan. Kemudian apabila ada anak atau cucu, dan anak atau cucu itu laki-laki, maka saudari seayah langsung mahjub. Adapun apabila ada anak atau cucu perempuan, maka akan datang pelajarannya insya Allah. Kemudian tidak ada ayah atau kakek.
Apabila ada ayah atau kakek, maka saudari seayah langsung mahjub. Kemudian tidak ada saudara atau saudari kandung. Apabila ada saudara kandung laki-laki, maka saudari seayah langsung mahjub. Adapun apabila bersama saudari kandung, akan datang pelajarannya insya Allah. Kemudian pewaris seperempat ada dua golongan, yaitu suami dan istri, ya, satu orang atau lebih. Nah, suami mendapatkan seperempat dengan satu syarat, yaitu ada anak atau cucunya mayit, yaitu sang istri. Apabila istri tidak punya anak atau cucu, maka suami tadi mendapatkan setengah. Adapun istri satu orang atau lebih mendapatkan seperempat dengan satu syarat, yaitu tidak ada anak atau cucu mayit, yaitu suami. Apabila suami punya anak atau cucu, maka istri mendapatkan 1/8. Maka pewaris 1/8 ada satu golongan, yaitu istri satu orang atau lebih dengan syarat tadi ada anak atau cucu mayit, yaitu sang suami. Ya, adapun kalau suami tidak punya anak atau cucu tadi, dia mendapatkan 1/4. Kemudian pewaris 2/3 ada 4 golongan, yaitu jamak dari anak perempuan, jamak dari cucu perempuan, jamak dari saudari kandung, dan jamak dari saudari seayah. Nah, kalau kita perhatikan, mereka ini juga pewaris setengah, ya, selain suami. Dan syarat mendapatkan setengah, mendapatkan 2/3 itu sama dengan syarat mendapatkan setengah. Hanya ada satu saja syarat yang berbeda, yaitu tunggal dirubah menjadi jamak, ya. Dan jamak dalam faraid itu mulai dari 2. Maka anak perempuan mendapatkan 2/3 dengan 2 syarat, yaitu jamak dan tidak ada anak laki-laki. Kemudian cucu perempuan mendapatkan 2/3 dengan syarat jamak, tidak ada cucu laki-laki dan tidak ada anak atau cucu yang lebih dekat. Kemudian saudari kandung mendapatkan 2/3 dengan 4 syarat, yaitu jamak, tidak ada saudara kandung, tidak ada anak atau cucu, dan tidak ada ayah atau kakek. Kemudian saudari seayah mendapatkan 2/3 dengan 5 syarat, yaitu jamak, tidak ada saudara seayah, tidak ada anak atau cucu, tidak ada ayah atau kakek, dan tidak ada saudara atau saudari kandung. Baik, sekarang kita bahas tentang pewaris sepertiga. Asy-Syaikh Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ali bin Husain Ar-Rahabi rahimahullah berkata tentang pewaris sepertiga. Wasulsu fardul ummi haitsu la walad wala minal ikhwati jam'un dzu adad kasnaini aw sintaini aw salasi hukmu dzukuri fihi kal inasi walabnu ibnin ma'aha aw bintuhu fa farduha sulsu kama bayyantuhu wa iyakun zaujun wa ummun wa abu fasulusul baqi laha murattabu wa hakadha ma' zaujatin fasa'ida fala takun 'anil ulumi qaida wa huwa lisnaini awisnataini min waladil ummi bi ghairi maini wa hakadha in kasuru aw zadu fama lahum fima siwahu zadu wa yastawil inasu wadh-dhukuru fihi kama awdahahul masturu. Artinya, sepertiga adalah bagian untuk ibu apabila tidak ada anak dan tidak ada jamak yang berbilang dari para saudara, seperti 2 atau 3 orang saudara atau saudari. Hukum saudara laki-laki dalam hal ini sama dengan perempuan.
Begitu pula tidak ada cucu laki-laki atau cucu perempuan bersama ibu, maka bagian ibu adalah sepertiga sebagaimana yang telah aku terangkan. Kemudian apabila ada suami, ibu dan ayah, maka ibu mendapat sepertiga sisa. Begitu pula apabila bersama seorang istri, ya, satu orang atau lebih, maka janganlah malas dalam masalah ilmu. Kemudian dan sepertiga juga bagian untuk dua orang dari saudara atau saudari seibu tanpa kedustaan. Begitu pula apabila mereka banyak dan bertambah, maka mereka tidak mendapatkan lebih dari sepertiga. Laki-laki dan perempuan sama bagiannya, yaitu tadi ya, saudara atau saudari seibu itu sama. Sebagaimana yang diterangkan dalam kitab yang tertulis yaitu Al-Quran. Maka dari sini, waris sepertiga itu ada dua golongan. Yang pertama ibu, dan yang kedua jamak dari saudara atau saudari seibu. Baik, kita sekarang ingin membahas tentang ibu. Ibu itu mendapatkan sepertiga dengan 3 syarat. Pertama, tidak ada fara waris, ya, yaitu anak atau cucu. Nah, adapun apabila ada anak atau cucu akan datang pelajarannya insya Allah. Kemudian tidak ada jamak dari saudara, ya, jamak di sini berarti 2 orang atau lebih. Adapun 1 itu tidak mengapa, ya. Jadi tidak ada jamak dari saudara baik laki-laki, perempuan atau campuran, ya. Maksudnya saudara atau saudari, baik kandung, seayah, seibu atau campuran. Yang jelas tidak ada 2 atau lebih daripada saudara atau saudari. Kalau cuma 1, maka ibu tetap mendapatkan sepertiga. Kemudian yang ketiga, bukan termasuk salah satu kasus umariyatain atau gharrawain, ya, yaitu suami, ayah, dan ibu, atau istri, ayah, dan ibu. Nah, kasus umariyatain, ya, adalah kasus yang diputuskan oleh Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, yang mana ibu dalam 2 kasus ini mendapatkan sepertiga sisa. Jadi bukan sepertiga, ya, tapi sepertiga sisa. Dan ayah mendapatkan sisa setelah bagian suami atau istri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa illam yakul lahu waladun wa warisahu abawahu fali ummihi sulus." Jika dia yang meninggal tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu bapaknya saja, maka ibunya mendapat sepertiga. Baik, sekarang kita ingin bahas tentang Maryah, ya. Baik, jadi misal Umariyah yang pertama adalah ada suami, ibu, dan ayah. Nah, kalau kita kerjakan seperti biasa, ya, dengan asumsi suami kan memang dapatnya setengah, ya, setengah karena tidak ada anak. Nah, apabila kita kasih ibu sepertiga dan ayah mendapatkan sisa, maka asal masalah kan jadinya 6, ini 3, ini 2, dan ini 1. Maka kita lihat di sini bagian ibu dan ayah, ibu 2 sementara ayah 1. Sementara kaidah umum dalam ilmu faraid itu adalah apabila ada perempuan dan laki-laki yang mana keduanya itu 1 derajat, maka hukum asalnya adalah bisa perempuan mendapatkan sama dengan laki-laki, atau laki-laki itu mendapatkan 2 kali lipat daripada perempuan. Itu kaidah asalnya. Nah, maka kalau seperti ini maka menyelisihi kaidah, ya, karena di sini ibu justru mendapatkan 2 kali lipat daripada ayah. Maka hal inilah yang menjadikan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, ya, berijtihad memberikan ibu itu bukan sepertiga, akan tetapi sepertiga sisa. Maka dalam kasus Umariyah pertama, ya, suami mendapatkan setengah dan ibu mendapatkan sepertiga sisa. Jadi bukan sepertiga, ya, sementara ayah sisa.
Maka perlu dipahami bahwasanya sepertiga sisa itu bukan sepertiga. Ya. Maka di sini hanya ada satu fard yaitu setengah. Maka asal masalah jadinya adalah 2 saja ya. 2 setengah 1 dan sisanya itu untuk ayah dan ibu. 1. Gini ya. Maka 1 ini ya sisa dari suami. Sementara ibu mendapatkan sepertiga dari sisa ini. Nah, 1 kan nggak bisa dibagi 3. Maka bagaimana supaya bilangannya bulat? Maka kita naikkan 3 ini ya ke atas dikalikan dengan 2. Ya. Maka hasilnya adalah 6. Begitu juga 3 dikalikan 1, maka 3. Dan sisanya adalah 3. Nah, ibu mendapatkan sepertiga dari sisa tersebut. Sisanya kan 3, berarti sepertiga dari sisa ya, yaitu 3, yaitu 1 ya. Sepertiga dari 3 adalah 1 dan sisanya untuk ayah yaitu 2. Ya. Maka ingin lebih ringkas, kita jadikan saja langsung asal masalah untuk pemariyah pertama yaitu suami, ibu dan ayah dari 6. Setengahnya 3, sisanya 3 dan ibu mendapatkan sepertiga dari sisa yaitu 3 ya. Maka sepertiga dari 3 adalah 1 dan sisanya untuk ayah yaitu 2. Adapun misal umariyah kedua, sekarang kalau kita coba cara biasa ya, istri mendapatkan 1/4 karena tidak ada anak, anggaplah ibu karena tidak ada anak dan jamak dari saudara dia mendapatkan 1/3 dan sisanya untuk ayah. Maka 4 dengan 3 kan 12 jadinya. Kemudian 1/4 3, 1/3 4, sisanya 5. Maka kaidah yang kita sebutkan tadi, apabila ada laki-laki dan perempuan ya dalam satu kasus dan mereka sejajar, ibu dan ayah kan sejajar, maka bisa laki-laki itu mendapatkan sama bagian dengan perempuan atau laki-laki mendapatkan 2 kali lipat daripada perempuan. Maka di sini tidak sesuai dengan kaidah tadi, walaupun ayah lebih banyak daripada ibu, tetapi bukan kelipatan dari ibu. Maka dari sini para ulama menyebutkan ya, ibu juga mendapatkan 1/3 sisa di sini. Ya. Maka kita katakan tadi 1/3 itu bukan 1/3 sisa itu bukan 1/3. Ya, maka kita anggap cuma 4 saja di sini, maka semasalah 4. Ya, 1/4-nya 1 dan sisanya untuk ayah ibu 3. Gini ya. Maka ibu mendapatkan 1/3 dari sisa yaitu 3 ini dan bisa dibagi, maka tidak perlu kita kalikan ya sebagaimana kasus yang pertama tadi. Kalau yang pertama kenapa kita kalikan dengan 3? Karena sisanya 1 sementara 1 tidak bisa dibagi dengan 3. Kalau ini ya sisanya 3 dan bisa dibagi dengan 3, maka ya asal masalah tetap 4. Ini 1 ya, kemudian 1/3 dari sisanya yaitu 3 adalah 1 dan sisanya untuk ayah yaitu 2. Ya, maka di sini baik dalam kasus pertama atau kedua ayah mendapatkan 2 kali lipat daripada ibu. Ya, maka begini saja, setiap kita mendapati kasus umariyah suami, ibu dan ayah, maka langsung saja asal masalah dari 6, suami dapat 3, ibu mendapat 1/3 sisa yaitu 1 dan ayah sisanya 2. Ya, jadi ini saja yang kita tulis nanti di jawaban. Karena jawabannya selalu seperti itu. Begitu juga kalau kita ketemu masalah umariyah yang kedua yaitu istri, ibu dan ayah, langsung saja asal masalah 4 ya, istri dapat 1, ibu dapat 1 karena dia dapat 1/3 sisa dan ayah mendapatkan sisanya yaitu 2. Maka di sini ada catatan ya. Pokok masalah untuk suami pada kasus umariyah adalah 2. Ya, ini 2. Namun kita dapati sisa setelah bagian suami tidak bisa dibagi 3 ya karena sisanya 1. Maka pokok masalah dibulatkan menjadi 6 yaitu dengan cara mengalikan 3 dan semuanya dikalikan 3. Adapun pokok masalah istri pada kasus umariyah adalah 4. Ya, kita dapati sisa setelah bagian istri bisa dibagi 3, maka hasilnya 1 dan ini 2.
Ya, jadi kesimpulannya tadi, ketika kita mendapati kasus umariyah suami ibu ayah, langsung saja penyelesaiannya seperti ini. Kalau kita mendapati istri ibu ayah, penyelesaiannya seperti ini. Baik. Nah, kemudian kita kembali. Maka dari sini kita tahu pewaris sepertiga ada dua golongan. Pertama, ada ibu dan saudara, jamak dari saudara atau saudari seibu. Ya, untuk jamak dari saudara atau saudari seibu akan kita bahas pada pelajaran yang akan datang insya Allah. Ibu mendapatkan sepertiga dengan 3 syarat, yaitu tidak ada anak atau cucu, tidak ada jamak dari saudara atau saudari, dan bukan salah satu kasus umariyatain. Baik, sekarang kita jawab soal yang ada. Maka ibu, ayah ya di sini, ibu mendapatkan sepertiga. Kenapa? Karena syaratnya terpenuhi. Ya, tidak ada anak atau cucu, tidak ada jamak dari saudara atau saudari, dan bukan salah satu kasus umariyah. Maka dia dapat sepertiga dan ayah mendapatkan sisa. Masalah 3, ini 1, dan ayah mendapatkan 2. Kemudian ada istri ibu ayah dan saudara kandung, dan kita tahu bahwasanya ayah itu memahjubkan semua saudara. Maka di sini mahjub, maka kita sisanya istri ibu ayah. Apabila terkumpul istri ibu ayah, maka ini kasus umariyah, ya. Maka tadi 1/4, ibu 1/3, sisa karena termasuk umariyah. Sementara ayah mendapatkan sisa. Dan langsung saja tadi kita sebutkan dari 4, ini 1, ini 1, dan ayah sisanya 2. Ini nggak dapat apa-apa. Kemudian suami, ibu, dan ayah. 3 saudara seibu itu budak. Maka karena budak, maka dia bukan ahli waris, ya, dan keberadaannya seperti tidak ada. Maka tinggal suami, ibu, dan ayah. Maka ini kasus umariyah. Suami dapat setengah, ibu dapat 1/3 sisa, ya, karena termasuk umariyah. Dan ayah sisa. Hal kita sebutkan tadi, kalau umariyah yang ada suami langsung dari 6, setengahnya 3, 1/3 sisa 1, dan sisanya 2. Baik, adapun misal 4 ada suami, ibu, dan kakek. Nah, pertanyaannya apakah ini kasus umariyah? Jawabannya tidak, ya, karena umariyah itu khusus suami, ibu, dan ayah. Apabila kakek itu bukan umariyah. Maka suami mendapatkan setengah karena tidak ada anak atau cucu. Ibu mendapatkan 1/3 karena tidak ada anak atau cucu dan tidak ada jamak dari saudara atau saudari dan bukan salah satu kasus umariyah. Dan kakek mendapatkan sisa. Ya, setengah dengan 1/3 berarti 6. Ini 3, ini 2, dan sisanya kakek 1. Soal berikutnya, ada ibu, saudari saya, dan keponakan laki-laki saya. Ibu, karena dia tidak ada anak atau cucu, kemudian tidak ada jamak dari saudara atau saudari. Nah, di sini ada saudari saya, cuman karena dia 1 saja, maka tidak memberikan pengaruh kepada ibu. Dan ini juga bukan kasus umariyah, maka ibu terpenuhi syaratnya, dia pun mendapatkan 1/3. Saudari saya, ya, kita sebutkan dia termasuk pewaris setengah, ya. Syaratnya ada 5, tunggal, tidak ada saudara seayah, tidak ada anak atau cucu, tidak ada ayah atau kakek, dan tidak ada saudara kandung atau saudari kandung. Maka terpenuhi 5 syaratnya, dia pun mendapatkan setengah, dan ini mendapatkan sisa. 3 dengan 2 berarti 6. 1/3 2, setengah 3, dan sisanya adalah 1. Kemudian nomor 6 ada ibu, saudari kandung, dan saudara kandung mu'tik. Maka ibu di sini mendapatkan 1/3. Kenapa? Karena tidak ada anak atau cucu, tidak ada jamak saudara atau saudari. Di sini ada saudari, cuman 1 orang, ya, tidak memberi pengaruh kepada ibu. Sementara ini saudara kandung mu'tik, bukan saudara kandung mayit. Maka saudari kandung, ya, sebagaimana yang kita pelajari, dia mendapatkan setengah dengan 4 syarat. Tunggal, tidak ada saudara kandung, tidak ada anak atau cucu, dan tidak ada ayah atau kakek. Maka dia terpenuhi semua syaratnya, maka dapat setengah. Sementara saudara kandung mu'tik dia mendapatkan sisa.
3 dengan 2 berarti 6, setengah berarti 2, sepertiga 2, setengah berarti 3, dan sisanya adalah 1. Kemudian ada istri, ibu, dan ayah. Nah, ayah ini kan memahjubkan keponakan laki-laki kandung. Pokoknya kalau dia termasuk hawashi, ya, saudara dan anak-anaknya saudara, atau paman dan anak-anaknya paman, maka langsung dimahjub oleh ayah. Maka dia mahjub. Maka yang tersisa adalah istri, ibu, dan ayah. Dan ini adalah kasus Umariyah. Istri mendapatkan 1/4 karena tidak ada anak. Ibu mendapatkan 1/3 sisa karena termasuk kasus Umariyah, dan ayah mendapatkan sisa. Maka apabila kasus Umariyah dan di situ ada istri, maka masalah 4. Ya, jadi 4 saja ya, jangan 12. Karena akan terlalu besar angkanya. 1/4-nya 1, 1/3 sisa, ya, berarti 1/3 dari 3 adalah 1, dan ayah 2, dan ini tidak dapat apa-apa. Baik. Nah, sekarang giliran antum, silahkan jawab pertanyaan yang ada di buku. Nah, jadi ada 12 soal. Silahkan kirimkan jawaban antum melalui WhatsApp ke nomor berikut ini, 085974883256. Dan bagi ikhwah yang belum memiliki buku ini, maka silahkan menghubungi nomor yang tersedia di layar, 0852 0042 2777. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam.